Oke, seperti namanya, this di bagian sini adalah termasuk dari keyword ya, keyword yang digunakan sebagai referensi dari kelas itu sendiri. Jadi untuk di sini banyak dipakai misalkan dalam pembuatan suatu model ya, model. Untuk penerapan dari this itu, jadi seperti ini. Kita harus buat dulu apa itu atribut ya. Kita harus buat atribut, kemudian kita buat di bagian sini ada this-nya. Jadi intinya untuk this sesuai dengan namanya itu digunakan sebagai referensi dari kelas itu sendiri. Jadi di bagian sini untuk kalau kita buat di bagian sini itu termasuk dari segi variabel global ya. Kalau di dalam dari metode itu, kalau kita buat variabel itu namanya lokal. Kasusnya pada saat this kita temukan this itu adalah jika di bagian variabel global itu sama dengan variabel lokal, baru kita gunakan this gitu. Jadi bisa saja kita nggak perlu menggunakan this, jadi langsung kita tulis, kita bedakan aja antara variabel global sama variabel lokal yang di dalam dari metode, jadi nggak perlu kita gunakan this. Nah, jadi kenapa harus kita gunakan this? Jadi ada penerapan di bagian NetBeans ini biar kita cepat coding ya, biar kita cepat ngoding. Itu kita gunakan generate nanti. Jadi generate biasanya kalau di model-model itu misalkan mengambil suatu file yang di MySQL ya, file database ya, itu kan filenya banyak sekali, jadi nggak mungkin kita ketik satu-satu untuk penggunaan dari nantinya untuk ngambil dan menampilkan data gitu. Kita tampung suatu data di bagian model, jadi nggak perlu kita ketik manual, jadi tinggal kita cuma ketik di bagian atributnya aja, langsung kita generate misalkan kita pakai dari getter and setter, jadi pasti ada this-nya di situ, jadi mempermudah aja. Nah, jadi untuk penggunaan this itu jika di bagian variabel global sama di lokal itu sama tuh. Jadi kalau penggunaan this pada variabel itu menandakan dia ngambil di bagian variabel global. Kalau di lokal itu biasanya langsung aja ngambil dari parameter, entah itu parameter atau langsung di dalam dari metodenya. Oke, kemudian di bagian sini slide selanjutnya penggunaan yang salah di bagian this ya, karena nggak pakai this. Kalau cara yang ini cuma hanya mengisi dirinya sendiri, jadi dia cuma mengambil dari parameter yang di bagian sini, warna sama dengan warna, jadi nggak ngambil dari variabel global yang di bagian atas ini. Nah, ini baru cara yang benar. This berburu itu ngambil dari variabel global, kemudian yang berburu yang ini dari variabel lokal. Oke, jadi seperti ini. This warna ngambil dari sini variabel global, kemudian warna yang ini ngambil dari parameter. Kemudian kalau yang ini juga sama, this berburu ini ngambil dari berburu, kemudian berburu ini ngambil dari lokal. Itu perbedaannya. Kalau penggunaan dari this dia ngambil dari di globalnya. Oke, kita coba di bagian sini kita copy aja yang ini. Oke, kita copy ya, kita masukkan di bagian sini, ini kita hapus. Oke, kalau penerapan di bagian NetBeans-nya itu untuk penulisan dari this bagian sini, ini kita hapus saja. Oke, kita di bagian sini ada dua, jadi ada dua atribut. Jadi penggunaan dari this berarti misalkan penerapannya di bagian konstruktor, berarti kucing di bagian sini. Jadi oke,
Oke, misalkan kalau kita nggak pakai this, itu harus kita bedakan antara di variabel global sama di lokal. Berarti sini saya bedakan warna sama dengan warna kucing. Oke, berarti otomatis kalau nggak pakai this, kita harus bedakan antara di global sama lokal. Jadi langsung dipanggil warna aja, karena kasusnya itu berbeda variabel antara di global sama lokal. Jadi seperti ini. Oke, ini penerapannya kalau nggak mau pakai this ya. Nah, kalau kita pakai this itu harus dua-duanya sama antara di variabel global sama di lokal. Oke, jadi di sini kan kalau kita nggak pakai this itu hanya mengisi dirinya sendiri. Nah, kalau kita pakai this itu berarti menampung di dalam warna di bagian variabel global seperti ini. Ini penggunaan this. Nah, kenapa repot-repot seperti itu penggunaan dari di sini? Jadi nanti seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau datanya itu misalkan 100 ya, kita buat atribut ya, entah itu nanti ngambil dari database-nya, file-nya itu banyak sekali. Jadi biar cepat itu nggak perlu kita ketik manual seperti tadi, tinggal kita alt insert aja di bagian sini. Udah kita pilih mau generate apa. Misalnya kalau saya mau generate konstruktor aja, klik, nanti bakalan muncul seperti ini dialog ya. Nah, dialog ini ada, kita mau pilih satu parameter, kita tinggal centang aja. Kalau mau 2 parameter, kita centang 2. Misalkan saya mau centang 1 aja, berarti di sini saya generate, otomatis disknya itu bakalan ada. Itu jadi cara cepat seperti ini. Oke, kemudian kalau saya mau 2 parameter, berarti saya pakai yang dua-duanya. Oke, seperti ini. Saya centang duanya. Oke. Di sini ada, saya punya 2 parameter, 2 konstruktor dengan berbeda parameter. Kemudian saya mau buat lagi satu, itu ini kan warna, saya mau ganti, misalkan saya mau masukkan warna aja bisa, saya mau masukkan dua-duanya bisa, saya cuma mau masukkan lagi cuma di bagian sini berburu. Oke, seperti ini. Ini karena sama ya, berarti cara membedakannya itu adalah kita ganti aja yang ini jadi berburu, bukan berburu tapi jumlah kaki. Oke, seperti ini. Jumlah kakinya berarti sini. Untuk syarat untuk syarat membuat dari otomatis generate seperti ini, itu harus di bagian atributnya itu harus kosong ya, harus kosong. Jadi nggak boleh kalian masukkan value-nya di bagian sini, itu nggak bakalan bisa kita buatkan alt insert seperti tadi. Ya paling cuma jumlah kaki aja, untuk yang ini nggak bisa, jadi harus kita buatkan manual. Ya, caranya harus kita kosongkan, berarti di bagian sini alt insert, saya mau 2 parameter, kemudian ada disknya pasti 2 karena dia sama antara variabel global sama lokal. Kemudian di bagian sini saya mau ubah untuk yang warna juga, dan saya mau ubah untuk yang konstruktor untuk parameter jumlah kaki. Oke, seperti ini ada perbedaan di antara sini. Nah, ini perbedaannya 1 parameter ya, 2 parameter, dan konstruktor yang pertama itu tipe datanya yang berbeda. Kemudian yang ini juga tipe datanya integer dan ini tipe datanya string. Oke. Nah, sekarang untuk penerapannya, cara penggunaan yang ini gimana? Bisa kita menerapkan langsung di bagian sini, karena ini kasusnya nggak kita pakai statik ya, berarti harus kita butuhkan suatu objek untuk memanggil yang ini.
Oke, caranya adalah ini udah kita terapkan this ya. Berarti kasusnya itu adalah ini contohnya aja. Berarti di bagian sini kita masukkan misalkan kucing ya. Kita terapkan di sini. Ini objek kucing. Objek kucing itu dia butuhkan beberapa parameter yang harus kita masukkan. Ini harus kita masukkan ya, karena nggak ada default konstruktor di sini. Default maksudnya itu kita kosongkan untuk konstruktornya, baru dia nggak error di bagian sini, karena ada default yang nggak default dari parameter kosong, default dari konstruktor kosong. Seperti ini harus kita terapkan. Kalau nggak ada ini pasti ya bakalan error. Harus kita masukkan beberapa parameter. Kita pilih aja parameternya yang mau kita masukkan. Saya mau parameter yang pertama untuk value-nya yang kita masukkan warna. Berarti kita masukkan di bagian sini warnanya misalkan merah. Oke, pada saat kita udah masukkan warna merah di bagian sini, berarti proses yang ini bakalan dijalankan ya, karena kita memanggil di dalam parameter itu tipe data string. Jadi yang sesuai dengan yang ada di bagian sini. Berarti yang ini bakal dieksekusi. Tadi saya masukkan warna merah. Berarti merahnya udah ditampung di sini. Sekarang kita ambil warna merahnya. Berarti saya mau masukkan di dalam variabel warna ini. Berarti warna sama dengan merah. Berarti ditampung di sini. Berarti tinggal kita print aja k titik warna. Oke, seperti ini. Berarti kalau kita jalankan Pak, berarti bakalan nampil warna merah seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya mau isikan jumlah kaki. Berarti jumlah kakinya, jadi harus kita buatkan lagi parameter gitu untuk yang jumlah kaki gitu. Berarti di sini new kucing. Untuk jumlah kaki itu karena dia pakai integer, berarti langsung aja kita panggil di sini misalkan 5. Jumlah kaki dari kucing itu 4. Oke, nah sesuaikan sama objeknya ya, karena di sini objeknya K untuk yang warna, kemudian K1 ini untuk yang kucing. Kalau kita terapkan K1 ini di bagian sini itu nggak bakalan bisa, tapi nilai value-nya itu nggak ada tuh. Jadi dikhususkan di bagian sini untuk yang inputan dari jumlah kaki, kecuali kalau kita pakai yang dua parameter ini baru kita bisa menampilkan dua-duanya. Berarti karena ini salah satunya, kita panggil satu-satu. K ini untuk warna dan K1 ini untuk yang jumlah kaki. Oke, seperti ini. Ini baru bisa tampil. Kalau ini K-nya semua, berarti cuma warna itu yang tampil. Untuk yang jumlah kaki itu pasti tidak ada. Caranya adalah biar dua-duanya muncul, kita pakai dua parameter itu. Berarti yang ini dihapus saja. Berarti koma dari 4. Berarti yang dua parameter ini dieksekusi, dipakai ya. Berarti K sama ini K lagi. Oke. Disesuai dengan keinginan kita mana yang mau kita gunakan untuk penerapan. Oke, dua-duanya berarti. Oke, itu untuk tadi ya penerapan dari this yang ini. This ini cuma dia membedakan antara variabel global sama variabel lokal aja.
untuk ini sebagai contoh kasusnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan materinya. Oke, ini tadi ya, seperti tadi itu pemanggilannya. Kalau dia dalam bentuk metode seperti ini, kucing tidak berburu, masukkan nilainya. Ini ada this-nya semua. This, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keyword dari final.